Yos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, selamat hari Minggu ya buat teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bahas untuk Ethereum dan juga ETC. Kemarin sudah saya update ya untuk Bitcoin dan juga Alpha nih. Yang request Alpha udah saya update juga. Dan mungkin untuk update Bitcoin selanjutnya besok baru akan saya update teman-teman. Dan so far di hari Minggu ini kurang bagus ya untuk altcoin ini. Rata-rata turun 3-10% teman-teman. Kenapa? Karena Bitcoin dominance-nya yang masih lanjut naik. Ya tadi itu sampai 57,3% gitu teman-teman. Dan ya kita hari ini memang fokus untuk ngebahas Ethereum terlebih dulu ya, update untuk altcoin lah teman-teman. Kalau kita lihat juga untuk ETF spotnya, memang so far ini sudah menunjukkan tanda-tanda positif ya. Dan market cenderung sideways ya karena weekend juga, dan minggu depan itu ada news event penting banget untuk The Fed, apakah cut rate atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar kita wait and see menjelang penentuan apakah cut rate atau tidak ya. Cuman kalau kita lihat dari segi ETF ya nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat untuk dominansi dari si Ethereum ya, Ethereum dominance memang waktu itu sempat saya sharingkan ya. Biasanya ini di bulan Desember dia mengalami rebound. Ya nih, rebound. Nah, ini yang warna merah orange ini rebound di awal sampai pertengahan Desember. Yang warna kuning ini di akhir-akhir Desember sampai di awal Januari nih reboundnya. Ya. Nah, di sini apa warna merah dan biru itu maksudnya ini reversal. Ya, di Desember ini reversal. Kenapa? Ya pas nih di Desember 2021 di mana itu adalah peak bull run cycle sebelumnya. Ya, cuman mostly kita bisa lihat ya, di Desember ini mayoritas mengalami penguatan atau pemantulan ya. Kalau kita lihat Ethereum dominan secara daily time frame. So ya, kita memang sudah memasuki yang namanya Desember juga teman-teman ya. Jadi hopefully dari sini kita mendapatkan reversal sembari menunggu yang namanya FOMC di minggu depan. Jadi kalau misalkan FOMC yang mendukung, so ya peluang untuk kita melihat Ethereum dominance di Desember Januari ini rebound sama seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya yang mayoritas terjadi hal serupa. Maka setidaknya yang harus kita lihat adalah ini adalah area pertama ya, di sekitar 14,44% harus mampu di break. Kemudian selanjutnya adalah SNR sebelumnya di 15,49%. Kalau ini yang terjadi ya, untuk altcoinnya akan lebih bertenaga lagi. Setidaknya itu dulu yang kita perlu lihat teman-teman. Gak usah muluk-muluk dia rally kenceng. Ini dua area dulu yang harus mampu ya di break sama si Ethereum dominance ya. Walaupun ya sekarang memang posisinya sedang terkoreksi teman-teman karena Bitcoin dominance yang mengalami rebound ya. Memang Ethereum dominance itu berseberangan ya dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin dominance naik ya otomatis Ethereum dominance akan turun, dan begitu juga sebaliknya. Ketika Ethereum dominance ini naik rebound, maka untuk Bitcoin dominance akan turun teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum dulu ya secara daily, so far secara daily sebenarnya nggak ada masalah ya. Dari terakhir kali kita bisa lihat di sini rejection akhirnya mampu di break ya, and retest teman-teman. Kita bisa lihat ya, pertama kali break and retest ini pada awal Desember ya, 2 Desember 2024. Kemudian by the time harga nge-spike naik, tes di area resist strong 4090-an dolar. Kemudian by the time dia reject dari situ dan kembali retest lagi. Jadi kalau misalkan saya tandain di sini, ini pertama ya, kemudian ini retest lagi tuh waktu kemarin drop gitu ya, akhirnya rebound lagi. Dan ya kita melihat seperti ini ya, di retest lagi memang berarti areanya strong sekali dan possible sekali ya kalau memang didukung dengan FOMC yang bagus untuk si Ethereum di bulan Desember ini ya, untuk dia break dulu nih dari angka keramat 4100 ya, untuk dia bisa lanjut naik lagi sama seperti proyeksi sebelumnya. Kalau key level ini mampu di break, maka dia akan ngejar 4.600 sampai 4.800-an dolar, which is ini adalah area previous all time high dia di cycle bull run sebelumnya ya, sebelum mungkin dia akan next ATH di 5.300 sampai 5.500 dolar ya. Jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk posisi Ethereum secara daily. Nah, kalau secara daily kita juga bisa melihat teman-teman ya, menggunakan juga kalau memang si Ethereum ini masih lanjut koreksi, setidaknya ya EMA21 ini selama dia masih maintain di atas area itu ya bisa di follow up dengan baik ya untuk si Ethereum. Minimal kalau kita lihat lebih detail seperti time frame 4 jam. Ya, 4 jamnya ini berangsur mengalami retracement atau koreksi setelah
Di sini adanya pemantulan, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini kan high sebelumnya, ini udah mampu di break. Ya, breaknya pun kita bisa lihat juga menggunakan sebuah trendline. Di sini resisten. Ya, berkali-kali di testing bikin tail candle dari area situ, dan posisi bawahnya, teman-teman, ataupun saya bisa tandain dengan rectangle ya di sini. Nah, ini adalah area support. Ini trendline resisten, ini area support. Ini di sekitar 3.799 sampai 3.839 dolar. Ya, sekali lagi ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman yang sedang memantau lah, at least untuk Ethereum, karena ini menjadi pijakan terakhir kali sebelum adanya bull candle besar pada pergerakan 12 Desember 2024 nih, teman-teman. Ya, jadi ini bisa sekali diperhatikan range area ini, dan beberapa kali di testing so far masih mendapatkan reaksi pemantulan ya pada si Ethereum secara time frame 4 jam. Jadi memang dia terkonsolidasi aja sih di dalam triangle pattern ini ya. Hopefully bisa di follow up dengan baik. Dan kalau kita lihat dengan perspektif lain seperti ini juga bisa ya, adanya falling wedge bisa, ataupun triangle pattern juga bisa. Dan ya harapannya adalah ketika memang sudah break seperti ini, adanya konsolidasi, retracement seperti ini, mampu breakout, dan ini bisa di follow up dengan baik untuk si Ethereum mengejar area yang lebih atas seperti 4.050 4.100 dolar. Ya, hopefully seperti ini teman-teman untuk si Ethereum secara time frame hourly. Ya. Kemudian kalau kita lihat untuk ETC secara daily-nya sebenarnya ini kan pecahannya dari Ethereum ya, bisa dibilang. Dan biasanya once Ethereum ini ngepam, ya dia kebagian juga, keseret juga, ke bawah juga arusnya. Ya, ini adalah peak all time high sebelumnya. Jadi 184 dolar, teman-teman. Gila banget kan? Dan sekarang harganya masih di 32,66 dolar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari area sini ke previous all time high-nya, sebentar guys. Ya dari sini. Wait. Yap. Ini kurang lebih masih 450-460%. Ya masih dapat 4,5x. Ya cuman disclaimer, bukan pasti dia balik ke ATH. Enggak semua altcoin itu bakal balik ke ATH-nya. Tidak semua. Ada beberapa memang yang sudah balik ATH, udah bikin new all time high, bahkan ada juga yang masih jauh dari ATH-nya. Ya. Dan kalau kita lihat so far di sini, kita bisa hubungkan juga sebuah trendline ya di sini, ataupun kita gunakan rectangle aja lah biar lebih enak ya. Ini adalah zona support kuatnya dia. Ya terakhir kali ini juga menjadi resisten. Nah tuh. Ya ini resisten, kemudian mampu di break, retest sebelum dia bikin ATH baru tahunan. Ya ini retest terakhir itu pada Maret 2021, dan ini di testing beberapa kali di Juni 2022, kemudian di Desember 2022, kemudian di Juni dan Agustus 2023 ya. Dan ini menjadi support kuatnya. Nah, posisinya saat ini untuk si ETC area ini nih harus mampu di break dulu nih. Kalau saya tandain, nah ini adalah area strongnya dia, strong resistant. Ya di level 39,45 sampai 45,51 dolar. Ya ini adalah obstacle yang wajib sekali dilewatin atau di break lah sama si ETC, karena so far sih dia masih sideways aja ya semenjak Agustus 2022 sampai posisi per hari ini saya buat video, dia masih sideways, belum kemana-mana harganya. Ya once dia break dari sini, ya kita akan melihat beberapa next area target teman-teman. Seperti di sini dulu aja ya, 57,7 sampai 63,8 dolar. Kemudian sedikit di atasnya di sini ya, di range 72,1 sampai 77,7 dolar. Ya. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa area ini once dia break ya teman-teman udah nggak kaget atau nggak bingung, oh berapa next area target yang area menjadi area kuatnya, area tahanan kuatnya gitu ya. Ini bisa menjadi area tahanan yang bisa juga teman-teman mungkin yang udah akumulasi di spot dan lain sebagainya bisa melakukan cicil jual ya, ataupun moonback maupun exit full, nggak ada masalah teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat juga secara lower time frame 4 jam bagaimana? Yes, 4 jam sebenarnya kemarin itu kan dia sempat drop ya. Testing lagi di previous tahanannya di sini. Pas di sini dia mampu bertahan. Kemudian kita bisa gunakan juga ya dari low terakhirnya ke high terakhirnya seperti di sini. Yes. Yap, posisi sekarang time frame hourly dia lagi testing nih di golden ratio 0,5 sampai 0,4. Retracement itu di sekitar 31,5 sampai 32,4 dolar. Kalau saya tandain lebih jelas
ini menjadi zona yang posisi sekarang lagi di testing. Dan ya hopefully teman-teman balik lagi untuk si Ethereum klasik ya atau ETC ini mampu di follow up dengan baik. Masih break seperti ini ya teman-teman, kemudian adanya retracement, and then ya untuk lanjut naik lagi ya setidaknya next area target kalau kita ataupun saya pribadi lihat kan pasti di sini dulu ya previous high 34,9 sampai 35,3 dolar. Kemudian next lagi di sini ada area supply teman-teman di 36,7 sampai 37,17 dolar. Jadi ini menjadi key level untuk si ETC. Ya hopefully masih mampu dipertahankan dengan sangat baik. Ya untuk di follow up dia lanjut naik. Tapi kalau dia gagal maintain area ini, ya teman-teman harus siap. Ya melihat kenyataan ETC ya setidaknya balik ke level area ini. Ini area tebalnya dia nih. Ya, kenapa saya area tandain area sini? Karena terakhir kali adanya retracement sebelum 1-2 bull candle besar muncul. Berarti kan buying power besar dari level area 29,6 sampai 30,6 dolar. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa area tersebut yang nanyain ETC bagaimana update-nya, dan so far dia masih terkonsolidasi secara higher time frame-nya belum kemana-mana. Ya, tinggal kita lihat follow up, semoga bisa dimanfaatkan ya dengan baik, dan ya hopefully lah untuk ETC bisa berada di atas 45 dolar setidaknya di cycle kali ini. Harapannya seperti itu. Ketika mampu break ya teman-teman tinggal cicil jual. Ya jangan malah makin FOMO nambahin barang ketika harganya sudah di atas. Contoh gimana? Contoh seperti gini. Oke, ini udah break. Wah, udah break, udah cuan. Gitu ya. Mungkin ya teman-teman udah beli di bawah udah beli, udah cuan. Wah, udah di 45 dolar. Break lagi nih. Ya. Ya akan ngejar 60 dolar. Wah, di sini tambah muatan lagi deh. Tambah muatan besar. Nggak kayak gitu teman-teman konsepnya. Ya malah semakin tinggi harganya ketika teman-teman sudah beli di bawah gitu ya, udah beli waktu retracement, waktu akumulasi udah beli. Ya di sini waktunya cicil jual di sini. Ya di sini cicil jual. Di sini cicil jual. Ya ataupun moonback nggak masalah juga. Malah lebih aman lagi kalau moonback kan modalnya udah aman, tinggal kalian cicil jual profitnya doang. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kembali saya reminder teman-teman, ketika nanti harganya memang sudah going up lagi, bukan malah FOMO. Bukan malah FOMO, tapi cicil jual atau moonback ya. Paling itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.